myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Yo, selamat malam teman-teman, sahabat estetika. Kita hari ini sedang berada di Green Palm Mall, tepatnya di restoran Holy Cow Group nih. Oke, jadi kita sudah selesai sih, tim teman-teman kita yang di sini. Jadi kita sekarang mau ambil alat dulu nih. Yo bro. Yo. Nah ini dia nih. Men. Jadi yang ngerjain di sini Andri lah koordinatornya di sini. Jadi kita udah selesai kira-kira kemarin tuh dari hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat ya. Udah nggak ada pengerjaan lagi Andri ya di sini? Nggak ada. Kok warnanya gini Andri? Kuningnya? Emang gitu kan? Serius lah? Iya. Kuning apa ini? Ini kuning apa? Bikinan. Bukan kuning aslinya. Enggak kuning yellow canary ya? Bukan. Kan dia agak merah, ada merahnya. Ini kayak gini nih gambarnya nih. Ini kalau gambar yang seperti ini sih kita udah banyak sih outlet Holy Cow yang Holy Cow kita gambar nih teman-teman. Jadi kita mau dokumentasi bentar ya Andri ya, supaya ada hasilnya lah. Habis kita ngegambar tuh ada dokumentasinya kan, jadi bisa juga buat kita posting, kita upload gitu kan. Nah ini gambar Holy Cow, warnanya sih basic, merah, putih, biru, hitam, kuning, jadi cuma di mix aja nih. Holy Cow ini dia makanan all you can eat ya, all you can eat, jadi dia makan sepuasnya lah, kayak gitu ya, makan sepuasnya, makan daging gitu, makan daging wagyu sepuasnya gitu. Nah ini jadi sudah ada di Green Palm Mall nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman di daerah Green Palm Mall sini, sekitaran sini, bisa mampir ke sini makan Holy Cow dan Holy Cow-nya nih. Oke teman-teman ya, kita mau sahabat estetika, kita mau dokumentasi dulu, mau foto-foto, kayaknya biar nggak kelamaan juga, biar istirahat. Oke. Jadi kalau misalnya sambil ngobrol nih teman-teman nih, mural itu apa? Ya mural itu sebenarnya sih seni kan, seni. Jadi seninya tapi dominan otak kanan ya. Jadi kalau yang otak kita kan terbagi dua jenis otak ya, otak kanan dan otak kiri. Kalau otak kiri itu rasional, sistematis, semuanya serba logika. Tapi kalau yang otak kanan itu imajinasi, simpati, empati, emosional, kreativitas. Nah itulah yang otak kanan ya. Jadi kalau di seni itu ya yang digunakan itu dominasi otak kanan teman-teman, karena dia dominannya di imajinasi, ekspresi gitu. Nah kenapa kita bilang kita otak kanan? Ya karena kita tahu nih teman-teman, Garry Kasparov itu adalah legenda catur. Dia terkenal sebagai master catur. Jadi pada tahun 1997, Garry Kasparov melawan sebuah mesin yang kira-kira beratnya 1 ton. Mesin itu adalah mesin IBM. Jadi mesin itu bertanding melawan Garry Kasparov. Jadi dia namanya tuh Deep Blue. Kita tahu kan permainan catur itu adalah permainan yang didominasi otak kiri. Jadi perlu kecermatan dalam analisa, membutuhkan konsentrasi tinggi,
strategi, permainan rasional, bahkan cenderung tidak menggunakan emosi karena membutuhkan fokus dan keseriusan yang cukup tinggi. Jadi kita bisa katakan bahwa permainan catur itu adalah permainan analogi dari era zaman sekarang yang dikuasai teknologi. Semua serba teknologi. Jadi semua yang sifatnya otak kiri sudah bisa digantikan oleh mesin. Nah, jadi dari permainan catur tersebut, Garry Kasparov harus mengakui kekalahannya melawan mesin Deep Blue. Ini surat kabar internasional, titlenya tuh di headline-nya berjudul Armageddon, wah kiamat. Jadi bisa dikatakan tuh kiamatnya manusia karena cara berpikir manusia dalam permainan catur sudah bisa dikalahkan oleh mesin komputer. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan di kehidupan kita yang sekarang nih udah berapa banyak profesi yang udah tergantikan sama teknologi mesin ya kan, karena mesin tidak memiliki kelelahan, dia punya konsentrasi yang stabil, tidak punya emosi, bisa fokus, tenang, analisanya tinggi, big datanya juga besar, sehingga dalam permainan catur ya Garry Kasparov yang sebuah grandmaster catur pun punya kelemahan yang kelemahannya nggak bisa menandingi kekuatan dan kestabilan dari mesin catur Deep Blue tersebut. Jadi komputer tidak memiliki kecemasan, dia dalam pertandingan tersebut tidak memikirkan apa yang dipikirkan penonton, sedangkan Garry Kasparov mungkin wah dia cukup memiliki stres yang tinggi dan kelemahan mental ya kan. Ya itulah yang bisa kita lihat di masa sekarang itu kan, banyak profesi yang sama seperti Garry Kasparov tersebut yang sudah dikalahkan oleh kehadiran sebuah mesin. Nah, jadi bagaimana dengan sekarang ini yang harus kita lakukan? Ya menurut kita sih harus lebih perbanyak lagi profesi yang dominasinya otak kanan, profesi yang melibatkan unsur kreativitas, imajinasi, emosional, storytelling, empati, desain. Profesi-profesi seperti itu yang harus memenuhi di zaman sekarang saat ini. Jadi ada unsur emosionalnya ya, seperti melukis ini nih kawan-kawan, teman-teman. Jadi kita melukis ini tidak menggunakan mesin, melukis ini pakai sentuhan tangan manusia. Nah, sebenarnya sentuhan tangan kita, ada cerita, ada kisah, ada ya setidaknya ada interaksi gitu. Berbeda dengan mesin. Seandainya ini pakai mesin ya mungkin tempel sehari, 2 hari, instalasi pulang. Tidak ada kisah, tidak ada cerita, tidak ada keseruan gitu. Nah, disitulah sisi manusia kita yang bisa dipenuhi di zaman saat ini kan, di era teknologi ini bisa kita menggunakan otak kanan kita untuk menciptakan sebuah komunikasi melalui seni, kira-kira sih begitu. Jadi kita tidak kaku banget, ada sisi manusianya lah, ada sisi apalagi kan ada desain itu tadi, ada desain, ada indah, itu deh kira-kira teman-teman. Oke, jadi gua rasa sih tahapannya kan di zaman industri, zaman agrikultur, kemudian maju ke zaman informasi, terus maju lagi ke abad 21 zaman konseptual, zaman yang konseptual itu zaman yang sudah memadukan antara teknologi dan kemampuan otak kanan manusia. Gitu deh kira-kira. Nah, oke, ini teman-teman kita kayaknya gambarnya, logonya nih udah rapi nih. Udah keren banget nih. Mudah-mudahan owner Holiko senang banget. Pasti senang sih, soalnya kita kan udah tahu, udah sering lah gambar kayak gini. Jadi sahabat estetika, ada sebuah buku judulnya Zero to Nine yang mengatakan di salah satu bab terakhirnya tuh ada filsuf yang bernama Nick Bostrom mengatakan bahwa ada 4 alternatif di masa depan, periode di masa depan. Apa aja? Yaitu yang pertama, masa keruntuhan berulang-ulang. Jadi masa keruntuhan berulang-ulang itu adalah masa yang bangkit, runtuh, berulang-ulang, keruntuhan yang berulang-ulang. Yang kedua masa dataran. Jadi di masa dataran itu menurut Nick Bostrom itu tidak terjadi apa-apa. Periodenya flat aja, datar aja. Nah, yang ketiga masa kepunahan. Masa kepunahan itu beda yang pertama ya. Kalau pertama kan keruntuhan berulang-ulang tuh, bangkit, runtuh. Kalau masa yang ketiga itu masa kepunahan. Jadi masa kehancuran, masa kepunahan, masa keruntuhan, kehancuran manusia. Oke, dan yang keempat yaitu masa lepas landas, masa sustain.
masa kebangkitan manusia. Jadi menurut Nick Bostrom itu ada 4 periode itulah. Keruntuhan berulang-ulang, dataran, kepunahan, dan masa kebangkitan. Nah, jadi bagi kita orang kreatif di masa saat ini, ya kita harus memaksimalkan potensi otak kanan kita supaya kita bisa memadukan antara teknologi yang sudah menguasai otak kiri bisa berkombinasi dengan otak kanan, yaitu empati, simponi, storytelling, desain, kepekaan, intuisi, emosi. Nah itulah. Oke. Jadi hari ini kita sudah selesai nih, sahabat estetika. Mungkin kita mau lanjut lagi sih ke Dwi Putra. Mau lihat teman-teman di sini. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman di sana.